Ya, pemirsa, untuk kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah event F1 Powerboat World Championship yang digelar di Danau Toba, Sumatera Utara pada tanggal 2 hingga 3 Maret 2024 nanti. Lalu bagaimana dampak positif dari gelaran kejuaraan level dunia ini bagi dunia olahraga dan juga pariwisata Indonesia? Kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber. Ada Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo dan Direktur Program Pemasaran Injernie Maya Watono. Pak Dito dan Bu Maya, selamat malam semuanya. Selamat malam. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Saya ke Bu Maya dulu. Bu Maya, dari segi kesiapan sendiri seperti apa? Apakah Indonesia khususnya Danau Toba sudah siap menggelar F1 Powerboat? Bu Maya. Terima kasih Mas Kevin. Iya, sebenarnya saya ini di Danau Toba, mungkin backgroundnya nggak kelihatan, tapi saya sekarang saat ini ada di Danau Toba, di Bali G tepatnya, dan kesiapannya sudah hampir 100%, semua rider sudah hadir di Danau Toba, dan semua logistik boat sudah berdatangan dari Pelabuhan Belawan dan ke Bali G, ke Danau Toba, dan kita sudah siap, paddock sudah ready, masyarakat juga antusiasmenya luar biasa. Saya lihat hari ini sudah banyak sekali UMKM, lalu juga kita tahun ini ada kejuaraan nasional aquabike jet ski, sehingga ada para atlet juga yang sudah berlatih di Danau Toba, jadi sangat antusias sekali dan persiapannya sudah almost ready. Besok kita akan practice run dengan para riders dan lusa race akan dimulai. Ya, Bu Maya, ini kalau melihat mengenai gelaran F1 Powerboat ini kan pasti punya tingkat kesulitan dan kemudian tantangan yang berbeda ya. Kalau melihat jetnya itu besar-besar begitu, lalu kemudian mungkin membutuhkan biaya yang besar begitu. Ini apa saja sih kemudian yang dipersiapkan sampai nanti tanggal 2 sampai 3 Maret itu, Bu Maya? Ya, pastinya cuaca sangat menentukan. Kita juga belajar dari tahun lalu, memang di Danau Toba ini cukup unik. Di siang hari angin sangat kencang, sehingga kita untuk tahun ini kejuaraan F1 Powerboat ini ada di pagi hari. Dan jet ski kejuaraan nasional kami adakan di siang hari, karena jet ski ini membutuhkan ombak, sedangkan F1 Powerboat membutuhkan ketenangan danau. Jadi kita juga persiapannya sangat matang dengan BMKG juga, lalu juga untuk sirkuit juga dihomologasi seperti layaknya sirkuit di darat ya. Kita homologasi, kita cek untuk safety para riders, dan para riders akan mulai masuk ke danau dan test the water with the boat mulai besok. Pak Dito, karena ini sudah kedua kalinya ya kita menjadi tuan rumah ya, ada target khusus tidak dari Kemenpora berkaitan dengan penyelenggaraan F1 Powerboat ini, Pak Dito? Ya, Pak Dito, suaranya belum terdengar. Apakah sudah di-unmute? Mohon maaf. Sudah. Oh iya, baik. Silakan, Pak Dito. Yes. Bagaimana Mas tadi? Ya, ada target khusus tidak, Pak Dito, dari Kemenpora nih terhadap Indonesia yang kemudian kita menjadi tuan rumah? Ini kan sudah kedua kalinya ya kita menggelar F1 Powerboat ini. Ada tidak kemudian yang harus dicapai, perbaikan dari tahun lalu seperti apa begitu, Pak Dito? Ya, pastinya buat dari sisi penyelenggaraan secara teknis dan juga secara hospitality, saya rasa untuk penyelenggaraan Powerboat kedua ini akan jauh lebih baik bagi para riders dan juga bagi para penonton atau pendatang. Karena kemarin kita sebelumnya beberapa bulan lalu sudah menyelenggarakan aquabike, itu bisa kita jadikan sebagai tes event untuk persiapan Powerboat, F1 Powerboat yang akan diselenggarakan besok dari tanggal 1 sampai 3 Maret. Dan yang diharapkan pastinya kali ini ditambahkan ada kejuaraan nasional aquabike, yang dimana itu sekaligus buat menjaring talent scouting buat nantinya bisa lomba di seri aquabike internasionalnya. Dan untuk Powerboat saat ini belum ada seri lokal, tapi kita akan menargetkan secepatnya sebelum 2027 semoga sudah ada riders Indonesia yang bisa balapan di F1 Powerboat. Pak Dito, seberapa besar sih manfaat yang didatangkan ketika kita menjadi tuan rumah begitu dari gelaran internasional ini, Pak Dito? Ya, pasti manfaatnya pertama adalah untuk positioning Indonesia di mata dunia ini pasti terangkat, khususnya di dunia olahraga, dan saya sudah rasa tidak perlu ditanyakan kembali bagaimana dunia melihat kita yang sangat baik tiap kali penyelenggaraan event-event kelas dunia. Dan pastinya
ini akan berdampak juga kepada perkembangan olahraga air di Indonesia, khususnya terkait dengan aquabike maupun powerboat. Dan kita lihat besok Kejurnas Aquabike diikuti oleh 26 peserta, dan saya rasa ini salah satu Kejurnas Aquabike yang terbesar di Indonesia. Bu Maya mungkin mau menambahkan, Bu Maya, ini kira-kira manfaat dan dampaknya itu seperti apa sih ketika kita kemudian menggelar untuk kedua kalinya gelaran F1 Powerboat ini untuk Indonesia, Bu Maya? Ya, mungkin kami dari sisi strategic holding BUMN di bidang pariwisata dan aviasi, pastinya pengembangan destinasi untuk pariwisata ini sangat besar. Kita lihat pertumbuhan wisatawan domestik maupun internasional yang datang ke Danau Toba dan Sumatera Utara meningkat sangat pesat. Dari 2 tahun kami mengadakan event ini dan juga mengembangkan destinasi. Event ini sebenarnya adalah katalis dari pengembangan suatu destinasi dan juga destination branding yang dihasilkan, yang juga menjadi nation branding ini sangat luar biasa. 180 juta impression melihat race ini di berbagai channel internasional dan juga nasional. Ini pastinya membawa awareness Danau Toba ke tingkat dunia. Danau Toba baru saja dinobatkan di New York Times menjadi top 50 most visit destination dari 2 event yang dilakukan di tahun lalu. Jadi memang pastinya dampak dari sisi awareness, branding maupun economic impact. Economic impact pun kita lihat dari tahun lalu sustainable economic impact-nya itu 1,68 triliun. Jadi kami juga pastinya mengharapkan economic impact ini terus bertumbuh, terutama dengan fokus di perekonomian daerah dan UMKM. Bu Maya, ada alasan khusus kenapa Indonesia dipilih lagi begitu untuk menjadi tuan rumah kedua kalinya? Yang pertama adalah pastinya keindahan alam di Danau Toba ya. Sebagai danau vulkanis terbesar di dunia, keindahan alam Danau Toba saya rasa tidak ada duanya di dunia. Dan juga hospitality dan penyelenggaraan yang cukup baik. Tahun lalu kita dinobatkan sebagai penyelenggara terbaik di dunia karena juga tidak hanya penyelenggaraan tapi backdrop yang luar biasa dan keramah tamahan masyarakat Indonesia yang sangat diapresiasi oleh para riders dan UAM. Oke, baik. Kita jeda dulu, nanti usai jeda kita akan bahas kemudian bagaimana peluang pembalap nasional juga kemudian ikut berlaga di F1 Powerboat ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Ya, kembali bersama kami di Prime Time News, masih berbicara tentang F1 Powerboat di Danau Toba yang akan diselenggarakan dari tanggal 2 hingga 3 Maret 2024 nanti. Saya kembali kepada Pak Dito Aryotejo. Pak Dito, apakah ada peluang pembalap nasional juga ikut berkompetisi dalam F1 Powerboat ini, Pak Dito? Ya, sebenarnya kalau dibilang peluang, sebenarnya kita terbuka peluang luas untuk ikut. Tapi yang dipermasalahkan adalah saat ini kita belum memiliki riders yang siap untuk balapan. Maka dari itu, waktu saat kemarin di Perhelatan Aquabike, kami rapat bersama dengan Injourney dan juga Kemenpar bersama H2O Racing, di mana sudah komit bahwa kita akan mendirikan akademi di Bali G, di Toba, untuk edukasi dan mempersiapkan riders, baik untuk powerboat dan aquabike. Jadi tadi seperti saya sampaikan, kita memiliki harapan dan target sebelum 2027 ini kita sudah bisa riders Indonesia balap di powerboat yang siap. Gitu, Mas. Ada target khusus mungkin Pak Dito kira-kira tahun depan atau kapan kemudian kita bisa punya pembalap begitu untuk bisa berlaga di F1 Powerboat ini? Kalau saya inginnya tahun depan sudah bisa. Okay. Harusnya saya yakin, saya optimis bisa. Kalau Bu Maya sendiri gimana? Support dari Injourney sendiri untuk kemudian mewujudkan ada pembalap nasional yang ikutan di F1 Powerboat seperti apa, Bu Maya? Bu Maya, mohon maaf, belum di-unmute, boleh di... Oke, sorry. Ya, silakan, Bu Maya. Pastinya Injourney juga sangat mensupport Mas Dito dan Kemenpora untuk kita memiliki atlet dari Indonesia ya. Jadi memang suatu kebanggaan kita sendiri Indonesia sebagai season opener. Jadi kalau memang kita bisa memiliki atlet nasional yang berlaga di F1 Powerboat maupun di Aquabike World Championship, ini akan sangat membanggakan untuk Indonesia. Tapi olahraga seperti ini bisa dinikmati siapa saja sih, Bu Maya? Kalau kita melihat kan di Danau Toba nih, semua orang bisa menikmati gelaran ini tidak menurut Anda?
Pastinya karena kita ekspektasi kita untuk 2 hari ke depan saat race ini lebih dari 60.000. Kita berkaca tahun lalu antusiasme dari pengunjung masyarakat ini juga sangat luar biasa. Kita ekspektasi kita ternyata terlampaui ya. Jadi tahun lalu tuh kita ada 50.000 pengunjung in and out selama 2 hari. Jadi ekspektasi kami juga di tahun ini bisa lebih dari 60.000. Dan ini juga akan live broadcast di TV nasional dan berbagai channel TV internasional, Eurosports maupun Bein dan berbagai channel premium sports lainnya dan dengan 180 juta impression. Jadi pastinya banyak sekali pasang mata yang akan melihat sports dan juga melihat destinasi Danau Toba dan pastinya nation branding Indonesia di kancah internasional. Pak Dito, kalau kita mendengar mengenai F1 Powerboat kan mungkin belum banyak ya masyarakat Indonesia yang tahu dan familiar gitu. Ketika orang mendengar F1 itu taunya mengenai mobil super cepat begitu. Nah ini mungkin ada strategi khusus dari Kemenpora untuk mengenalkan kegiatan atau perlombaan F1 Powerboat ini supaya kemudian antusiasme masyarakat itu tidak hanya di Danau Toba, tapi kemudian di daerah-daerah lainnya sehingga kemudian syukur-syukur bisa melahirkan pembalap nasional, Pak Dito. Halo Pak Dito? Oke, baik. Terputus, semoga kita bisa menyambung kembali komunikasi kami dengan Menpora, Pak Dito Aritejo yang tadi sedang dalam perjalanan. Semoga bisa kembali nyambung. Saya kembali kepada Bu Maya. Bu Maya, ada berapa banyak peserta kemudian yang turut serta dalam gelaran ini dan apakah kemudian mereka punya harapan-harapan tertentu begitu karena Indonesia menjadi tuan rumah untuk kedua kalinya. Ini kan dari berbagai negara begitu ya, Bu Maya ya? Ya, pastinya. Jadi kita ada 18 riders internasional dari lebih dari 10 negara dan juga supporting crew ini lebih dari 100 supporting crew, hampir 200 supporting crew dari seluruh dunia. Nah, Danau Toba ini sangat menarik bagi para riders karena cukup challenging. Salah satu sirkuit ini kita walaupun di air ya kita tetap bilang ini sirkuit ya, sirkuit yang tersulit dan terindah di dunia. Tersulit karena juga ada faktor cuaca dan faktor di mana ini adalah danau vulkanis terbesar di dunia dan juga di ketinggian hampir 1.000 meter. Nah ini suatu yang cukup challenging untuk para riders, bahkan engine harus diganti untuk mengakomodir ketinggian di Danau Toba. Jadi untuk para riders ini sebenarnya tingkat kesulitannya sangat tinggi dan sangat indah. Jadi sesuatu yang sangat challenging. Jadi ekspektasinya juga pastinya mereka sangat antusias ya karena very adrenaline pumping race ini dan juga kami pastinya sebagai penyelenggara in-journey maupun dengan kolaborasi dengan Kemenpora, Kemenparekraf, dan berbagai kementerian lembaga yang mensupport, ada lebih dari 20 kementerian lembaga yang mensupport event ini dan juga pemerintah provinsi dan pemerintah daerah menginginkan yang terbaik untuk para riders dan juga pasti memastikan safety untuk para riders dan juga meningkatkan destination branding maupun nation branding untuk Danau Toba dan Indonesia. Bu Maya, apa keunggulan Danau Toba dibandingkan dengan sirkuit-sirkuit di negara-negara lain begitu? Keunggulannya sebenarnya ada dua. Saya pernah menghadiri sirkuit di Sharjah dan ada juga sirkuit di Italia, di Sardinia maupun di Prancis dan di beberapa negara Eropa lainnya. Memang di Danau Toba ini satu adalah tingkat kesulitannya ya cukup tinggi karena tadi hampir 1.000 meter di atas ketinggian air laut, lalu juga jadi untuk engine harus dirubah, tingkat keterampilan ridersnya pun juga harus agak berbeda karena ketinggian Danau Toba sendiri. Lalu juga sirkuitnya ini cukup challenging, jadi secara ini sangat challenging. Jadi ini menarik untuk para riders. Dan juga kedua adalah cultural. Saya rasa mungkin race di Italia maupun di Prancis, di Spanyol atau di UAE, tapi di Danau Toba ini kita menampilkan cultural content yang sangat kental. Jadi kita juga mengadakan kompetisi solu bolon. Solu bolon ini seperti
Dragon Boat yang khusus di Sumatera Utara, di mana 8 kabupaten berlomba untuk memperebutkan piala bergilir Solu Bolon kompetisi. Jadi cultural contentnya sangat kental, dan ini saya rasa berbeda dengan negara-negara lain gitu, seperti di Italia maupun di Perancis, dan juga performance tari-tarian secara cultural maupun local content ini kami perdalam agar menampilkan kekayaan budaya Indonesia di mata dunia. Oke, saya kembali kepada Pak Dito, informasinya sudah tersambung. Pak Dito, mungkin ada strategi khusus dari Kemenpora untuk mengenalkan F1 Powerboat ini kepada Indonesia begitu. Mungkin masih banyak yang asing begitu ya mengenai F1 Powerboat ini, Pak Dito. Ya, pastinya sebenarnya kalau F1 Powerboat itu memang ini lebih banyak dikenal di negara Eropa, Amerika, dan Timur Tengah. Tapi memang alhamdulillah sejak kita menjadi tuan rumah hosting, masyarakat semakin tertarik dan juga penasaran akan keseruan menontonnya. Dan pastinya strategi paling utama adalah untuk ini menjadi wabah di masyarakat. Yang paling penting adalah kita harus segera melahirkan riders local heroes kita. Jadi ini yang kita lagi persiapkan, dan makanya saya yakin kalau sudah ada pembalap nasional, ini akan makin menjadi perhatian dari rekan-rekan dan juga masyarakat Indonesia. Oke, kuncinya dari pembalap nasional begitu ya. Kita akan jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Ya, masih berbicara mengenai F1 Powerboat, kita berbicara mengenai sport ekoturism yang sempat disampaikan oleh Pak Dito tadi. Pak Dito, apakah memang konsep sport ekoturism ini yang akan menjadi prioritas bagi Kemenpora untuk gelaran-gelaran ke depannya begitu? Tidak hanya kemudian dari gelaran F1 Powerboat ini saja, Pak Dito. Ke depan memang pengembangan kita memang ke arah sport tourism, agar ini selain kita mendapatkan prestasi, tapi juga bisa berdampak kepada kemajuan ekonomi kita. Jadi nantinya memang tidak hanya di F1 Powerboat, kita juga berusaha bisa memodifikasi berbagai event-event olahraga dunia lainnya, dan juga menarik event-event dunia olahraga lainnya. Tapi ini Powerboat saya rasa sudah bisa kita jadikan suatu benchmark dan juga contoh sukses sport tourism di Indonesia. Bu Maya masih berbicara mengenai sport ekoturism tadi, ada tidak side-side event dari F1 Powerboat ini supaya kemudian membuat kontribusi ekonominya, antusiasmenya juga semakin tinggi begitu? Ada tidak? Iya, pastinya dengan suatu event besar dengan skala internasional ini, standar dari semua ini kita terelevasi ya. Kita juga belajar dari pagelaran dan organizing international race seperti ini, bahwa memang sport ini sesuatu katalis yang sangat baik, terutama untuk tourism. Kita lihat juga Danau Toba terutama sangat cocok dengan water sports. Jadi pastinya water sports tourism ini kita kedepankan untuk Danau Toba. Di beberapa destinasi kami yang lain juga seperti di destinasi prioritas seperti di Mandalika misalnya, dengan motorsports dan lain sebagainya, kita pasti sesuaikan dengan destinasinya, sehingga sports tourism ini memang sangat berkembang di Indonesia. Dan pastinya dengan adanya berbagai sports tourism yang baru di Indonesia ini meningkatkan minat maupun knowledge dari semua masyarakat yang terlibat gitu. Jadi pengen juga, dan akhirnya knowledge juga meningkat. Tidak tertarik juga begitu ya masyarakat yang lain, tidak hanya sekedar menonton begitu ya Bu Maya ya. Pak Dito, dari segi kesiapan infrastruktur F1 Powerboat di Indonesia sendiri sudah memadai atau belum sih sebetulnya? Ya, infrastruktur saya rasa udah sangat memadai, dan paling dari segi pengembangan dari hospitality, yaitu hotel, saya rasa by the time tahun depan dan
for the next sampai 2027 saya rasa hotel kan akan berjamur di wilayah Balige. Dan ini efek dari suksesnya powerboat, jadi investor juga pada masuk. Jadi inilah yang saya sebut dampak dari sport tourism ini nih berdampaknya sangat berefek domino, begitu Mas. Oke, Bu Maya, kalau untuk atletnya yang datang pasti sudah kemudian mendapatkan pelayanan yang terbaik begitu ya. Tapi kalau untuk wisatawannya sendiri begitu, ketika mereka datang ke Danau Toba untuk menyaksikannya itu juga sudah dipersiapkan dengan baik atau belum, Bu? Pastinya kita mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Memang ini adalah challenge dari suatu pengembangan destinasi ya. Pengembangan destinasi ini memang tidak semudah membalikan sebelah tangan karena kita membutuhkan pembangunan yang cukup signifikan di infrastruktur maupun akomodasi dan amenities, facilities. Dan ini tidak bisa terjadi dalam 1-2 tahun. Memang ini adalah sustainable effort yang harus dilakukan oleh semua pihak selama at least 5-10 tahun sehingga destinasi itu bisa jadi. Kita berkaca seperti Bali, itu sudah 30-40 tahun kita mendevelop Bali sehingga menjadi seperti sekarang. Tapi memang destinasi super prioritas lain di Indonesia juga harus dikembangkan. Dengan itu event seperti ini menjadi suatu katalis untuk percepatan akselerasi pengembangan destinasi. Nah, memang ini tidak mudah ya, tapi dengan tadi sudah disebutkan juga oleh Mas Tito, dengan adanya event di tahun lalu F1 Powerboat, kita sudah ada satu peresmian Hotel Bintang 5 di Samosir. Lalu juga di hotel kami di Parapat akan kami revitalisasi menjadi Hotel Bintang 5. Dan juga ada groundbreaking hotel-hotel lain di sekitar Danau Toba. Begitu pula dengan amenities, facilities, infrastructure, attraction maupun hospitality. Semua ini meningkat dengan sangat cepat, terakselerasi dengan adanya event ini. Nah, itulah gunanya kita mengadakan event ini dan juga untuk mengembangkan destinasi dari sisi konektivitas, infrastruktur, akomodasi, amenities, dan attractionnya sendiri untuk menjadi demand creation dan juga economic impact bagi masyarakat. Pak Dito, daerah-daerah lain kira-kira sudah siap belum seperti Danau Toba begitu untuk menggelar sport tourism ini? Ya, kita sudah beberapa kita sudah memonitori, saya rasa potensinya juga siap seperti di Labuan Bajo, di NTT ini untuk sport tourism seperti trail run sudah siap, dan apalagi kayak di Lampung, di Bali, balik lagi di NTB, dan di beberapa wilayah Sulawesi itu untuk sport tourism surfing siap. Jadi memang ke depan kita sedang membuat pendalaman potensi untuk destinasi wisata yang bisa digunakan juga untuk sport tourism. Oke, baik. Bu Maya, harapan ke depan seperti apa dari gelaran F1 Powerboat ini dan daya tariknya kemudian bisa disampaikan kepada masyarakat seperti apa, Bu Maya? Silakan. Pastinya kami berharap penyelenggaraan ini sukses dan juga menarik pengunjung maupun wisatawan, meningkatkan wisatawan domestik dan internasional yang mengunjungi Danau Toba. Pastinya juga kami mengharapkan dengan adanya event ini pengembangan destinasi di Danau Toba sebagai destinasi super prioritas pariwisata juga terus bertumbuh. Bertumbuhnya perekonomian daerah, UMKM, akomodasi, infrastruktur, dan lain sebagainya untuk mensupport destinasi ini terus berkembang secara sustainable. Itu harapan kami dan semoga masyarakat juga berbondong-bondong ya untuk datang dan juga support, memviralkan, memberikan berita yang positif dan juga yang membanggakan bagi Danau Toba dan Indonesia di mata dunia. Oke, kita tunggu nanti gelaran F1 Powerboat tanggal 2 sampai 3 Maret di Danau Toba. Semoga gelarannya berjalan lancar dan kemudian mendatangkan kontribusi ekonomi yang tinggi pula begitu ya. Terima kasih Bu Maya, terima kasih Pak Dito telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.